bukan cuma capres-cawapres yang medical check up, saya itu juga nggak mau kalah medical check up gitu ya. Jadi saya coba melakukan pemeriksaan semuanya, khususnya bagian kepala. Enggak di tempat yang lain gitu ya. Enggak sampai, khususnya di bagian kepala. Saya mewaspadai gejala penyusutan otak. Sehingga membuat orang itu kurang hati-hati membaca hasil-hasil survei ini gitu ya. Itu gejala penyusutan otak itu dimulai pada usia 30 ya. Umurnya berapa? Saya ya 50 lebih. Mulai umur 50 memang otak manusia itu Betul. Ternyata ada 2 orang, sudah sama-sama periksa ya Datuk Karnilias. bukan itu. Teorinya demikian. Iya, teorinya demikian. Dimulai dari 30 sudah mulai menyusut, puncaknya di 50 dan 60 begitu ya. Iya, dan bahayanya tempurungnya itu tidak menyusut. Tuh Isinya namanya aja. ternyata saya punya teman menguasai ilmu namanya cerebral atrophy. Ini ilmunya begitu ya. Jadi betul sekali pertumbuhannya itu cepat sekali di 2 sampai 5 tahun. Otak manusia itu 80% itu tumbuhnya di 5 tahun. Sesudah itu mulai 30 tahun ke atas itu dia mulai akan menyusut. Nah itu yang saya ingin pelajari, otak saya termasuk yang menyusut atau tidak gitu. Karena kalau anak muda itu kondisi otaknya kan masih berkembang. Itu ada namanya lobus frontal di bagian depan itu. Akibatnya dia nanti akan, nah ini yang penting dari ini ya. Kenapa anak muda dalam politik perilakunya juga aneh. Yang pertama dia lama membuat keputusan. Jadi lama, kalau ditanya mau maju apa enggak agak lama jawabannya gitu ya. Jadi iya, tidak gitu. Terus dia susah untuk melakukan kontrol. Dan kemudian empatinya masih kurang gitu. Jadi dia agak susah, tenang Noel, tenang. Ini lama-lama ada juga. Jadi Sebut nama aja Bang. Enggak. Ini anak muda secara umum. Oh, anak muda. Enggak boleh kita sebut nama. Jadi dia susah berempati. Jadi susah membayangkan orang lain kok susah payah maju, saya kok agak gampang misalnya itu. Itu di usia 30-an. Kalau di 50 sampai 60, gejala-gejala itu yang sedang saya coba tuh. Gejala-gejalanya itu yang pertama gangguan memori. Ya, ini serius saya catat, gangguan memori. Jadi hati-hati nih para jubir-jubir. Dulu ngomong apa, sekarang ngomong apa. Itu mungkin ciri-ciri gangguan dari penyusunan otak gitu. Misalnya dulu pernah, Noel teman terbaik saya sampai kapanpun gitu. Dulu pernah ngomong ke siapa misalnya, sekarang jadi ke tempat lain. Ada rekam jejaknya ya? Enggak, kalau ini dari sudut penyusutan otak aja. Enggak ada. Jadi gangguan memori, kesulitan berkomunikasi, dan susah menghadapi hal-hal baru. Nah barangkali teman-teman kita, bapak-bapak, ibu hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, harus kita cek juga ini. Karena dia susah menghadapi hal-hal baru. Ini kan pengajuan untuk cawapres itu hal baru. Siapa tahu dia susah menghadapinya. Sehingga kemarin agak susah mengambil keputusan pada waktu tersebut gitu. Itu penting. Nah saya melihat lagi beberapa perilaku politik lain ya, di samping langsung nanti kembali ke survei itu. Terakhir itu saya melihat ya, betapa banyak politikus yang sangat senior saya kagumi di partai-partai politik tertentu. Partai politik ini luar biasa. Bahkan ketika Orde Baru jatuh, mereka tetap bisa jalan, tetap survive gitu ya. The party of all seasons. Tapi begitu menghadapi anak muda tertentu, mereka itu sampai membungkuk-bungkuk luar biasa gitu. Betul-betul bungkuknya itu dalam gitu. Ini barangkali sedang kehilangan memori atau bagaimana ya ini. Enggak, ini maksud saya, ayo kita coba perbaiki. Nah sama dengan yang di Bali ini. Yang pembersihan apa tuh? Pembersihan baliho-baliho. Enggak, saya sedang mempelajari ini dengan memori saya ternyata hasil pemeriksaan cukup baik. Apakah itu dilakukan pada saat ini saja atau sebelumnya juga dilakukan? Karena Bapak Presiden mengatakan, ayo kita perbaiki komunikasinya. Kalau bicara hari ini ya, Prabowo Gibran itu yang unggul. Baik berdasarkan survei-survei, malah gini Datuk Karnilias. Gejala orang menang itu, lepas dari soal joget-jogetnya nih ya, joget-jogetnya udah terasa orang menang gitu. Joget-jogetnya ya, dia terasa orang menang. Tapi iklannya pun, itu iklan orang menang loh. Leading itu ya, iklannya itu sudah bukan bilang pilih Prabowo Gibran, bukan. Ngopi yuk, gitu ya. Saya tadi dari Bandung dijogetin aja gitu. Jadi dia sudah bilang kami dalam posisi menang, bagaimana kami
memperbaiki hal itu. Namun saya juga sangat setuju dan di mana-mana saya katakan yang paling menentukan itu nanti 13 November ketika sudah ditetapkan, tidak ada keraguan lagi. Hasil dari MK ini pun setahu saya sampai saat ini nggak akan merubah putusan MK ya. Nggak tahu ya kalau undang-undang kekuasaan kehakiman itu ditegakkan ya, Datuk Ran Ilyas nih teman-teman yang di bagian hukum nanti Datuk Ran Ilyas boleh sampaikan sedikit bahwa kalau itu ditegakkan maka hakimnya bisa terkena etika atau bahkan bisa Nggak dipidana. akan mengubah hasil Bang, karena udah ada pengalaman waktu keputusan MK ya, walaupun terkait pilkada ya, ada kasus suap akil mohtar segala macam, itu Tetap tidak ya? berubah Ya. keputusannya. Walaupun ada kasus akil mohtar ya, Ya, jadi Datuk Ran Ilyas tadi bilang bisa batal demi hukum katanya. nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, dari pengalaman yang sudah terjadi gitu. Nanti kita minta lah Iya. fatwa dari Datuk Ran Ilyas, tapi 13 November ada penetapan. Nah saya rasa, Bukan ya tadi ya boleh. Denny Indrayana yang ngomong, Oh Denny Indrayana ya, tadi saya dengar dari Datuk Ran Ilyas. mengutip. Oh mengutip Denny Indrayana gitu ya. Tapi kalau sebagai ahli hukum, Datuk Ran Ilyas melihatnya bisa batal nggak demi hukum? Ya lebih hormat kita ke profesornya lah. Oh Profesor Denny Indrayana ya, memang belakangan ini ada juga orang menghindar gitu ya untuk apa? Untuk memberikan penilaian langsung maksudnya ya. Kita lebih aman mengutip orang lain lah daripada menyatakan sesuatu. Saya juga berusaha mengutip orang lain. Gak lebih abdol kalau Lebih afdol. Karena Denny dia profesor. Indrayana. Profesor Betul. di luar negeri lagi. Di luar negeri lagi, betul. Apalah awak ini, ya kan? Apalah. Ya, betul. Nah, balik lagi, saya yakin ya, bisa dicatat biasanya di ILC ini, catatan-catatannya akurat, yaitu bahwa di atas tanggal 13 November, ini mulai berseliweran, itu perlawanan antara, ya, keberlanjutan, melawan KKN, nepotisme, perubahan, dan lain-lain. Itu sudah tidak tanggung-tanggung. Kalau sekarang menahan diri karena tunggulah dulu terdaftar dengan jelas nih 13 November gitu ya. Waktu daftar saja sudah terlihat berbeda loh ketimbang sebelum-sebelumnya. Waktu daftar itu saya ingat betul kalimat yang penting dua itu. Yaitu dari calon presidennya mengatakan kami maju untuk menegakkan kewarasan bernegara. Saya nggak mau bilang bahwa di luar sana ada yang agak kurang apa begitu ya, tapi nanti saya kutip orang lain ya. Oh enggak, tadi sudah saya kutip calon presiden, kewarasan bernegara. Lalu Caimin waktu pidato sederhana juga, dia enggak macam-macam. Perubahan. Yang lain jawab amin gitu ya kurang lebih. Jadi nuansa itu akan muncul. Kalau itu kuat, maka putaran kedua itu yang akan terjadi. Saya rasa isu KKN dan nepotisme ini sedang dicoba kibar-kibarkan. Tapi kenapa dia tidak muncul di survei? Kenapa dia sedang tidak muncul di survei hari-hari ini? Jawabannya kembali Datuk Ran Ilyas. Ini yang agak penting nih, makanya saya mencoba menguji otak saya. 62,9% dari responden yang disurvei oleh indikator April 2022 menyatakan percaya bahwa rakyat makin takut menyatakan pendapatnya. Dan belum ada survei yang terbaru. Saya anggap itu kuat, karena belum ada yang terbaru. 62,9% rakyat menyatakan semakin takut menyatakan pendapat. Jadi kalau ada tingkat kepuasan tertentu tinggal kurangi 62,9% tuh. Karena dia takut menyatakan pendapat. Nah, mungkin nggak full, tapi ada peluang seperti itu. Nah yang paling terakhir yang mungkin kita perlu hati-hati adalah apa yang terjadi kalau nanti betul-betul nih antara dua ini keberlanjutan, dijogetin aja, ngopi yuk karena sudah tenang, melawan perubahan anti KKN. Soal anti KKN tuh nggak main-main loh. 98 intinya anti KKN kan dan nepotisme. Sambil sebetulnya tadi saya berharap kedua kubu ini yang bersaut-sautan, yang di tengah justru dia harus tenang sambil mencari positioning baru. Karena kan Ciko itu serba sulit loh. Kalau mengatakan kami ingin perbaikan, ini malah udah perubahan, udah paling ujung dia. Kalau mau bilang kami juga ada keberlanjutannya. Sana bukan cuma keberlanjutan, sama anak-anaknya dilanjutkan sebelah situ. Betul kan? Jadi harusnya tadi dua ini yang bersaut-sautan, yang di tengah itu tenang sambil menciptakan rebrandingnya apa gitu. Ternyata belum, karena menunggu 13. Betul ya, menunggu 13 sambil, ini yang sambil penting. Yang 10% tadi
efektif nggak dia terus-menerus mempengaruhi publik untuk tahu misalnya bahwa di MK itu ada paman misalnya. Salah satu lagu yang terkenal sekarang lagu itu loh. Kemarin paman datang, pamanku dari itu terkenal lagu itu sekarang ya. Nah kalau itu terus-menerus mengalir, yang 10% loh, itu bisa mengarah. Tapi kalau itu tidak mengalir, itu nggak jalan. Semua hasil-hasil ini tetap akan seperti itu.